Pernah nggak sih kalian mikir kenapa penduduk di Indonesia itu banyak yang kelaparan, padahal negaranya sendiri kaya? Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini berdasarkan laporan dari Bank Dunia atau World Bank per Juni 2025 mencapai 68,2. Inilah headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Leonard Samosir. Pemirsa, Bank Dunia, World Bank melaporkan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 68,25% dari populasi tahun 2024 berdasarkan laporan. Pengap dan sempit, perasaan itulah yang dirasakan Setiawati ketika masuk rumahnya yang berukuran 2 kali 3 meter. Tidak ada kamar tidur khusus, apalagi ruang tamu. Halo semuanya, perkenalkan aku Muhammad Irfan Kusuma. Aku merupakan salah satu mahasiswa program studi Fisika Murni dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kalian tahu nggak sih, kalau negara Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi di Asia. Menurut Bank Dunia, Indonesia tingkat kemiskinannya mencapai 68,3%, yaitu setara dengan 195 juta jiwa yang mengalami kemiskinan di Indonesia. Nah, kemiskinan juga nggak terjadi secara tiba-tiba, teman-teman. Jadi kemiskinan itu memiliki faktor-faktor tertentu. Nah, salah satunya adalah tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi, itu akan menyebabkan rantai ekonomi di Indonesia atau di suatu negara akan tidak stabil gitu. Nah, terus juga selain itu akan banyak kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Nah, faktor yang kedua adalah jumlah lapangan pekerjaan yang sedikit. Jika suatu negara memiliki lapangan pekerjaan yang minim atau sedikit, itu akan berpengaruh terhadap ekonomi di suatu negara tersebut. Jadi jumlah yang ingin bekerja atau tidak bekerja itu sangat banyak, tetapi jumlah penghasilan dari kapita di suatu negara itu sedikit. Jadi itu akan menunjukkan kesenjangan sosial dari negara tersebut. Faktor yang ketiga adalah akses pendidikan yang kurang baik. Akses pendidikan yang kurang baik menjadi salah satu faktor mengapa negara bisa menjadi miskin. Kenapa? Karena pendidikan akan menghasilkan generasi baru yang akan memimpin negara tersebut. Jadi jika akses pendidikan yang kurang baik, itu akan menyebabkan negara tersebut beresiko menjadi miskin. Terus, apa solusi dari faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi? Yang pertama adalah sadar bahwa masih banyak orang yang kelaparan di luar sana. Mengapa kita harus sadar kalau misalkan masih banyak orang yang kelaparan di luar sana? Karena dengan kita sadar, kita akan berpotensi untuk memunculkan rasa empati kepada orang-orang yang masih kelaparan di luar sana. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kualitas diri. Dengan kita meningkatkan kualitas diri kita akan menjadi bervalue dan juga berkualitas. Maka dari itu, dengan diri kita yang berkualitas, kita akan bisa membantu negara kita menjadi lebih baik lagi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan juga mempermudah akses ke pendidikan tersebut. Kenapa kita harus mempermudah akses pendidikan? Karena dengan mempermudahnya akses pendidikan dan juga meningkatkan kualitas dari pendidikan tersebut, negara kita akan berpotensi untuk menghasilkan anak-anak yang diinginkan atau pemuda-pemuda emas yang diinginkan oleh bangsa kita sendiri. Kita bisa ambil contoh dari negara tetangga kita, yaitu Singapura dan juga Jepang. Singapura memiliki tingkat kemiskinan yang sangat rendah, yaitu hanya mencapai 2% saja dari 100%. Itu merupakan faktor dari pendidikan. Dan juga Jepang, kita bisa ambil contoh dari mereka. Jepang memiliki tingkat kemiskinan yang lumayan rendah juga, yaitu mencapai 11,5% menurut data dari Bank Dunia. Dan maka dari itu, akses pendidikan
memang bukan satu-satunya jalan untuk menuju negara yang tidak miskin, tetapi pendidikan merupakan hal yang paling krusial. Terima kasih, saya Muhammad Irfan Kusuma, pamit undur diri.